Shalom Grow Center Bekasi. Puji nama Tuhan, kita sudah berada di sini. Kita ingin memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau bersepakat hari ini bahwa kita mau menunjukkan kekaguman kita buat Tuhan. Amin. Saya jemput Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Boleh kasih senyuman kanan kirinya, katakan nama Tuhan Yesus penuh dengan kuasa. Sama-sama kita mau memuji nama Tuhan. Amin. Sama-sama nyatakan. Bangkit suka nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan itu dadanya dengan kuasa namanya. Mari umat Tuhan katakan. Bangkit suka nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita mau buat siapa gemetar? Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sama-sama serukan. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Stop. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Stop. Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Bangkit serukan nama Yesus. Kami mau maju Tuhan. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sama-sama serukan nama Yesus. Nama Yesus, come on. Menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Sebab nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Biar jemaat saja yang nyanyikan. Nama Yesus, sebab nama Yesus menara yang kuat. Segala roh-roh jahat takluk dalam nama Yesus. Kalahkan semua. Sekali lagi dengan penuh kuasa kita nyatakan. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Masih dalam hadirat Tuhan, kita mau lebih bersuka cita, amin. Kita mau bersuka cita, kita mau tertawa bersama dengan Tuhan. Sama-sama kita mau belajar lagu ini. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Everybody sing. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, rohmu hadir di sini.
aku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buat semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Sebab kau taruh lagu baru Tuhan dalam hidup kami, dan kami mau bersorak Tuhan, memuji namamu. Sama-sama nyatakan, dari hatiku mengalir pujian bagimu. Oh, sukacita Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita Rohmu hadir di sini. Kita mau menari buat Tuhan. Sama-sama ikutin gerakan saya ya. Amin. Siap-siap kita mau putar. Putar. Kiri, kanan, kiri, kanan. Sambil lambaikan tangannya. La, 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 la. La, 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 la. Haleluya. La, 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 la. La, 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 la. Haleluya. Semuanya. Mengalir pujian bagimu. Oh, sukacita Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita Rohmu hadir di sini. Haleluya. La, 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 la. La, 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 la. Haleluya. La, 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 la. La, 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 la. Oh, Rohmu hadir di sini. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami percaya sukacita surga ada di tengah-tengah kami. Kami percaya kuasa Tuhan juga ada hadir untuk setiap kami Tuhan. Biar kami boleh dapat sesuatu yang lebih, sesuatu yang baru, yang kami gak pernah ekspektasikan sebelumnya pagi hari ini Tuhan dalam hadirat-Mu. Yang percaya boleh sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari mulai siapkan hati kita untuk masuk lebih dalam lagi. Into your hand I commit again, with all I am for you, Lord. You hold my world in a palm of your hand, and I am yours forever. Come on church, you know this song. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am, with all I am, I'll walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I believe in
your promises forever. Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Oh Jesus, I believe in you. And Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe. And Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Lebih lagi nyatakan, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You are the reason that I see. Jesus, I believe.
You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Yuk mari sambil bangkit berdiri, yuk katakan, Jesus, I believe only to you, only to you, Lord. Jesus, I belong, and I belong to you forever and ever. The reason that I live, the reason that I see. Come on, yuk tanpa musik katakan, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. It's all I am. Yuk mari ambil waktu yuk. Yuk mari ambil waktumu sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Come on, listen to him. Dengar Tuhan, saudara, pagi ini dengar Tuhan. Ya Rabba, 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 ya Rabba. Ya Rada, 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 ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Sekeraba, ya Rabba, 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 ya Rabba. Ini waktumu sama Tuhan, saudara. Ini waktumu sama Tuhan. Ya Rabba, ya sekena maka Rabba, ya sekeraba, ya Rabba, ya Rabba, ya se. Uraba, ya sena maka Rabba, ya ka, ya Rabba ka, Rabba ka, Rabba, ya so. Jesus, 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 Jesus. We cry out to you, Lord. We cry out to you, Lord. Sekena bakara baya, sekena baba 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 baba. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Mari nyatakan, saudara. Ku
ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Come on, Go Center Bekasi. Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Show me your face, Lord. Show me your face, and then gird up my leg that I might stand in this holy place. Show me your face, show me your face, Lord, your power and grace. And I will make it, I will make it to the end. If I could just see your face. Come on, Go Center Bekasi, sama-sama katakan, show me your face, Lord. Show us your face, Jesus. Dan kuatkan kaki kami, Tuhan. And then gird up my leg that I might stand in this holy place. Just show us your face, show me your face, Lord, your power and grace. I will make it to the end if I could just see your face. Show me your face, Lord. Tunjukkan kemuliaan-Mu, Tuhan, supaya kami kuat, Yesus. And gird up my legs that I might stand in this holy place. Supaya kami selalu setia, Tuhan. Show me your face, Lord, your power and grace. I will make it to the end if I could just see your face. Come on, more, let's sing. Show me your face, Lord. Come on, show us your face, Lord. Show me your face. And then gird up my legs that I might stand in this holy place.
sekena makaraba karaba ya raba 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 ya raba. Sekera bara 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 bara. Mari mulai terima kekuatan untuk ikut Yesus. Mari mulai terima kekuatan untuk tahan ikut Yesus sampai akhir, saudara. Ya raba ya sekena maraba raba ya she. Ya rada da 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 da. Sekera makaraba ya sekena makaraba ya raba ya raba ya raba. Kaki kami kuat Tuhan, hati kami Tuhan. Ya rada da 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 da. And we will make it to the end. We will make it to the end. Ya rada da 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 ya sekera ya raba ya raba ya raba ya raba ya raba ya raba ya raba. Raba ya raba ya raba ya sekena makaraba ya raba 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 ya raba. Siang hari ini Tuhan, siang hari ini kami ngerasain hadiratnya Tuhan di tempat ini, boleh turun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Aba. Terima kasih Tuhan, kami melihat surga boleh terbuka atas tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika hadirat Tuhan boleh dicurahkan Tuhan. Ada kelepasan Tuhan, ada kelepasan Tuhan, setiap ketakutan diruntuhkan. Di dalam nama Yesus Tuhan, di dalam nama Yesus terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Terima kasih buat lawatanmu, terima kasih buat hadiratmu ya Aba. Terima kasih Tuhan, biar hari ini Tuhan kami mau belajar Tuhan. Jadi murid yang taat sesuai maunya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan ada ketaatan itu boleh turun Tuhan siang hari ini. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Aba. Dan kami berdoa Tuhan, kami membawa Tuhan, gembala kami Tuhan, gembala sidang kami Tuhan, Pastor Nikono Toraharjo Tuhan, Ibu Hermin Tuhan, beserta wakil-wakilnya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa ada kekuatan Tuhan, di dalam nama Yesus ada urapan Tuhan boleh terus mengalir ya Aba. Ada hadiratmu boleh terus mengalir Tuhan ke atas hambamu ini Tuhan. Sehingga ketika hambamu melayani Tuhan kemanapun Tuhan, kami akan lihat Tuhan begitu banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami mengangkat tangan kami Tuhan untuk lead pastor kami Tuhan, Pastor Andi Cokro Tuhan, Pastor Lia Cokro Tuhan, di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan ada kekuatan Tuhan juga boleh turun Tuhan. Di dalam nama Yesus Kau memberkati hambamu Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan Kau yang terus mengurapi Tuhan, bahkan untuk seluruh keluarganya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan ada tudungnya Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk tim pastoral Tuhan, untuk Pastor Doni Tuhan, Pastor Monty Tuhan, Pastor Timmy, Pastor Billy Tuhan, dan untuk setiap keluarga masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan terus Tuhan memberikan unity Tuhan, untuk boleh membawa Tuhan setiap jemaat Tuhan boleh jadi intim sama Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan kami juga mengangkat tangan kami Tuhan untuk Pastor Doni, Pastor Sasa yang siang hari ini Tuhan ada di tempat ini, ada di rumah ini. Di dalam nama Yesus Tuhan kami akan tahu Tuhan, kami akan lihat, akan dengar Tuhan. Ada benih firman Tuhan yang boleh disampaikan Tuhan oleh Pastor Doni Tuhan, di dalam nama Yesus, untuk boleh kami terima Tuhan. Kami terima, kami lakukan Tuhan dalam kehidupan kami di dalam nama Yesus Tuhan. Urapi Pastor Doni Tuhan di dalam nama Yesus. Ada pewahyuan yang daripada Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kau juga menguatkan Pastor Sasa Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Abah. Dan kami mengangkat tangan kami juga Tuhan untuk Pastor kami Tuhan di rumah ini Tuhan, Pastor Julius, Pastor Esther Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus ada kekuatan. Terima kasih Tuhan buat hatinya atas kota Bekasi Tuhan. Terima kasih buat hatinya atas kota ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kau terus mengurapi Tuhan, Kau terus memakai Pastor Julius Tuhan. Dimanapun Pastor Julius boleh melayani Tuhan, kami percaya Tuhan ada tanda heran ajaib Tuhan boleh menyertai Tuhan. Kuatin Pastor Esther juga Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan untuk Alin, Gerald Tuhan kami percaya
percaya Tuhan Kau akan melindungi mereka juga Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami juga bawa Tuhan gereja kami Tuhan, Grow Center Tuhan, Grow Center Jakarta Tuhan, Bekasi, Manado Tuhan. Kami percaya Tuhan, ini boleh jadi rumah bagi banyak generasi Tuhan. Boleh jadi rumah Tuhan bagi banyak orang yang gak punya rumah Tuhan. Dan hidupnya boleh dimenangkan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat tangan kami untuk kota kami, Bekasi Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Diberkatilah Bekasi. Diberkatilah Bekasi Timur, Utara, Selatan, Barat Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Ada damai sejahtera, ada shalom ya Tuhan atas kota kami Tuhan. Ada keamanan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami mengangkat tangan kami Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Shalom Indonesia Tuhan. Indonesia Tuhan needs you more Lord. Indonesia needs you more Lord. Di dalam nama Yesus Tuhan kami percaya Tuhan. Kami akan lihat Tuhan begitu Engkau melawat bangsa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati setiap pemimpin yang ada Tuhan. Pemerintahan Tuhan dari yang tertinggi sampai yang terendah kami percaya Tuhan. Semua ada hati yang takut akan Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk pemilu tahun depan. Kami percaya Tuhan ada pemimpin yang nasionalis. Pemimpin yang takut akan Tuhan. Di bangsa kami Tuhan akan lahir begitu banyak pemimpin yang cinta sama Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Ini setiap doa kami Tuhan. Ini setiap doa kami di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Wow, amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. God bless you. Silakan duduk semuanya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, Yang kedengeran. liburan sudah pada balik. Yes. Minggu lalu sepi, nggak ada saudara yang lagi liburan. Tapi saya nggak cuma dengar tentang liburan, saya berterima kasih terlebih dahulu untuk banyak doa dari saudara untuk memberikan doa buat istri saya juga yang lagi sakit. Dan nggak cuma kita ya, ternyata juga banyak yang lagi di rumah sakit kemarin. Jadi saya berkata sembuh dalam nama Yesus, sudah pulih semua dalam nama Yesus. Sebentar kita akan memberi yang terbaik saudara. Dan minggu ketiga kita akan belajar sebuah culture yang baru. Setiap minggu ketiga kita juga memberikan gereja ini percaya kita juga akan saling tolong menolong saudara. Sehingga minggu ketiga kita akan ada ekstra persembahan saudara yang saudara kita akan sisihkan 30%-nya untuk diakonia. Apa sih itu Pastor diakonia? Buat saudara yang sakit, buat saudara yang mungkin nanti tiba-tiba ada mengalami kedukaan. Gereja akan punya lumbung untuk membantu saudara semua. Dan ini yang saya mau share buat saudara dalam Mazmur 5 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniakan kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya demikianlah engkau menyediakan. Engkau mengaliri alur bajaknya. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya dengan dirus hujan. Engkau menggemburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Jejakmu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik. Bukit-bukit berikan pinggangan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaian kawanan kambing domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum. Semua bersorak-sorak dan bernyanyi-nyanyi. Saya percaya ketika kita memberi bukan cuma dengan sukacita, tapi dengan ucapan syukur. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur ini minggu. Kami akan memberikan persembahan khusus, persembahan perpuluhan buat rumah Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Kami bersuka cita karena kami percaya tahun inilah tahunnya Tuhan memberkati kami melimpah-limpah. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Wow. Oke, selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Yang pemberian dalam cash nanti setelah sambil pulang Bapak Ibu masukin amplop, masukin ke kotak yang tersedia. Sebelum bacain pengumuman, hari ini mau kasih apresiasi buat yang melayani jadi usher dari Cool, apa namanya ya? Susah ini, susah. School yang paling susah. Tomodachi. Boleh bangkit berdiri dong hari ini. Nah, ini dia. Para keluarga muda, jangan duduk dulu ya. Bapak Ibu, ini adalah bapak-bapak, ibu-ibu muda. Ya, nggak gampang melayani kalau punya anak kecil ya enggak. Tapi hari ini udah belajar kasih yang terbaik buat Tuhan. Thank you banget. Jadi buat yang masih couple muda, ini tempat yang tepat. Oh, Ini Tomodachi. tempat yang tepat. Dan susah pulang biasanya kalau cool sama mereka. Ya. Sekali lagi terima kasih, terima kasih. Thank you, Silakan thank you. duduk. Ya, pengumuman yang pertama
pertama untuk khotbah Pastor Niko Nyotora Harjo seperti biasa setiap bulannya ada di minggu ketiga. Udah bisa diakses di YouTube Grow Center. Dan sudah ada ibadah youth Bapak Ibu setiap hari Minggu jam setengah 10 pagi. Yang mau ikut boleh silakan hubungi GC Info atau ke RG. Selanjutnya untuk Grow Gen hari Sabtu ini episode keempat. Waduh luar biasa udah episode keempat. Yang belum nikah, yang masih muda silakan hadir. Yes. Mari sama-sama kita bisa saling bertukar pikiran, saling dengerin gitu ya. Selanjutnya adalah Grow Woman hari Rabu. Ini bagus banget dilayani oleh Pastor Fanny Mendik yang pernah khotbah di tempat ini. Kita pasti akan diberkati hari Rabu jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Jadi semuanya bisa ikut. Lalu untuk Encounter Night hari Kamis jam 7 dilayani oleh Pastor Andi Yes. di Gandaria City Ayo secara ikutan. onsite. Iya. Bareng-bareng kita kesana. Dan pengumuman yang nggak kalah pentingnya adalah akan dibuka kelas bimbingan pranikah. Ya. Nah ini nggak cuma untuk yang mau nikah, tapi yang udah nikah hanya belum diberkati di gereja. Nah yang belum diberkati di gereja boleh tuh ngajuin, kita mau diberkati di gereja gitu ya. Dan juga mungkin couple yang udah lama nikahnya tapi kepengen di refresh supaya selalu ada anggur baru, anggur manis di pernikahannya. Boleh silakan join untuk sama-sama belajar. Hari Rabu mulai tanggal 2 secara online, hanya 1 kali 1 minggu. Lalu untuk audisi Grow, ini yang tadinya tanggal 29 Juli dimajuin jadi tanggal 22 Juli. Iya, jadi tanggal 22 Juli. Kayak sengaja mereka Jam bikin. 3. Mereka bikin sengaja kayak Supaya- tanggal itu. Nggak udah rahasia aja. Sengaja. Oke, yang udah daftar jangan lupa tanggalnya tanggal 22. Nah, Bapak Ibu yang belum daftar masih dibuka kesempatan ya. Masih dibuka kesempatan. Udah ada berapa Fit? 20 orang? Ya, silakan daftar yang masih mau mendaftar. Juga dibuka kesempatan untuk Excom. Ya, Excom yang melayani kamera. Lalu, Yang bagian production katanya udah ada yang Yang daftar. bajunya nggak pernah ganti sepanjang tahun yaitu hitam-hitam Ya, Expo. setiap minggu mereka pakai hitam-hitam. Bagian production udah ada yang daftar, cuma untuk tim konten Bapak Ibu kita masih buka kesempatan. Konten itu apa? Mereka desain, lalu state manager seperti Evelyn yang lagi berdiri. Nah, itu yang ngelola ibadah juga terbuka kesempatannya. Nggak mesti yang belum nikah kan? Iya. Ya. Yang udah nikah juga boleh silakan daftar. Dan untuk Grow Children khusus saya mau panggil Vivian. Boleh Vivian? Wah. Yang dari tadi udah grogi banget, maskernya boleh dibuka. Nah, cantik ternyata, boleh dilihat. Nah, Ini oke. pendiri gereja ini, pendiri Oh gereja. iya, Vivian. Vivian udah ada bersama dengan kita dari pertama kali Grow Center buka malah. Yes, Dari sebelum New ya and Vi. Deep, Kok sekarang udah gede? Udah setengah. Vivi, dulu kan sakit mata. Terus matanya sakitnya waktu itu kalau udah tutup susah buka ya? Bener nggak? Iya, Iya, wah kenceng suaranya. Terus berapa kali ke dokter? 3. Yang ketiga waktu mau dibawa ke RS Kon nggak jadi ya? Vivi doanya gimana waktu sakit? di gereja, Di rumah doa nggak? di rumah juga doa. Wih keren, doanya gimana coba? Tuhan, aku mau mataku sembuh. Tolong ya Tuhan, semoga aja mataku sembuh. Oh, terus sembuh nggak? Sembuh. Sembuh, keren ya Bapak Ibu. Yang doain Vivi bukan mama papa. Mami, papi juga doain, aku Ya. juga doa. Wih keren, diajarin apa di Grow Children? Diajarin nyanyi. Nyanyi, suka nyanyi lagu apa? Happy ya ya ya. Coba dikit ya, coba dikit. 1, 2, 3. Happy ya ya ya. Happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam.
Doanya sederhana, lagu yang disuka juga sederhana, tapi Tuhan dengar, amin. Bapak Ibu, kenapa saya hari ini ajak Vivian? Gereja ini nggak cuma mau kalau anak-anak itu hanya untuk dititipin di ruang sebelah, supaya nggak ganggu Bapak Ibu ibadah, bukan. Tapi kita rindu dari seumur gini udah mengalami Tuhan. Ada benih-benih firman Tuhan yang bertumbuh di dalam kehidupan Vivi. Jadi sampai nanti besar Vivi memuliakan Tuhan. Nah, kami butuh Bapak Ibu untuk ikut melayani sebagai guardian. Namanya guardian, kenapa? Karena kita mau jadi penjaga untuk anak-anak kita supaya mereka bertumbuh, jaga pertumbuhannya. Dan gak cuma itu, tapi supaya anak-anak kita bisa jaga hatinya. Karena di situ sumber kehidupan, amin. Nah, Bapak Ibu silakan daftar yang mau melayani di Guardian. Ada Hetty di sini sebagai koordinatornya, boleh berdiri. Nah, ini dia yang selama ini di Grow Children menemani anak-anak kita. Nah, Hetty butuh banget banyak kakak-kakak. Enggak cuma perempuan tapi laki-laki juga boleh kan? Boleh banget. Mesti pinter banyak hal enggak? Enggak katanya, nanti sama-sama belajar. Jadi saya berharap akan banyak Vivian-Vivian lain yang lagunya sederhana, doanya sederhana, tapi didengar Tuhan dan ngalamin mujizat dari kecil. Yang setuju katakan yes. Yes. Jadi kayak saya lagi ngelihat the next pastor of GCB ya. Wow. Kalau Ya. ini the next pastor, bapaknya juga akan jadi pastor. Oke, Thank you, Vivi. Vivi boleh kembali, God thank bless. you, God bless you. Saudara- Kasih apresiasi buat Vivi. Supaya lebih ekspresi buat siang ini saudara, saya juga mau ngucapin selamat buat keluarga kita, akan ada yang hari Selasa akan terbang ke Afrika untuk kerja saudara. Akhirnya. Akhirnya. Kita Udah doa, sama-sama udah lama kasih ya, Pak. aplaus buat Kapten Tanjung yang akan Selasa akan terbang untuk kembali, akan mulai kerja di rig ya, sebuah rig. Kerjanya di kapal. Di kapal ya, kapal untuk supply rig. Sekali lagi Pak Tanjung, sampai ketemu beberapa bulan lagi. Kalau boleh setahun ya Pak Tanjung, setahun aja ya, jangan beberapa bulan, setahun aja. Boleh kita sama-sama bangkit berdiri saudara? Kita sama-sama bangkit berdiri. Dan karena saya tahu begitu banyak saudara yang lagi sakit, lagi banyak keluar kota kemarin, liburan anak. Yuk kita akan mulai family time kita hari ini dengan berkata welcome home semuanya. Keluar dari bangku saya berkata welcome home. Welcome home. Selamat datang kembali. Welcome. Welcome Pak Tanjung. Welcome. Welcome semuanya. Welcome Jonathan. Paling ganteng. Welcome Ocel. Welcome Pastor Andi dan welcome Pastor Dia. Welcome. Wow, rame banget yang di YouTube. Ayo ke Grow Center Bekasi di BTC Mall. Come on. Rame kita di sini. Welcome. Wow. Welcome. Kita akan siap-siap untuk perjamuan kudus saudara. Kita sama-sama tetap bangkit berdiri dan Pastor Doni akan melayani kita dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Oke, puji nama Tuhan. Sudah mari siapkan hati kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini. Kami bisa masuk dalam perjamuan kudus. Kami percaya akan tubuh dan darah-Mu yang dilambangkan dengan roti dan anggur. Dan aku selalu percaya Tuhan ada kuasa daripada perjamuan kudus. Oleh karena itu kami siapkan hati kami Tuhan untuk menerima perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Perjamuan kudus saudara hanya boleh diikuti oleh jemaat berusia 12 tahun ke atas atau yang telah percaya kepada Tuhan Yesus secara sungguh-sungguh dan sudah bertobat. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua
semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua sudah dapat anggur dan roti. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari saudara bersyukur sama Tuhan. Katakan terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk tubuh dan darah. Syukirallah basyantaralah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Syukirallah basyantaralah. Kami bersyukur Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukirallah basyandara. Syukirallah basyandara bara. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Mari angkat tanganmu saudara. Kami bersyukur Tuhan untuk tubuh dan darah. Biarlah hari ini Tuhan aku berdoa kuasa dari perjamuan itu Tuhan menjadi milik setiap kami Tuhan. Aku berdoa biar yang lemah dikuatkan hari ini, yang sakit disembuhkan. Urapi setiap kami Tuhan dengan pengurapan yang baru. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silahkan duduk saudara. Sekarang boleh duduk.
Oke, salam saudara. Selamat siang semuanya. Oke. Saudara, hari ini saya akan mencoba meneruskan apa yang sudah Pastor Julius, Pastor Esther ya sampaikan. Selama bulan ini kita sedang belajar tentang identitas seorang murid. Minggu lalu luar biasa sekali Pastor Esther berbicara tentang identitas seorang murid dari Daud ya. Dan hari ini saya akan mencoba melanjutkan saudara dengan tema yaitu murid Kristus. Amin. Jadi saudara yang punya catatan boleh catat saudara apa yang saya sampaikan. Saya berdoa selama kurang 30 menit ini saya akan mencoba membagikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Saudara, kita akan lihat ayat firman Tuhan terlebih dahulu dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Saudara tahu ini adalah ayat yang sangat terkenal, yaitu tentang amanat agung. Ya. Nah, saya percaya saudara bahwa amanat agung adalah sesuatu yang sangat penting. 3 minggu yang lalu bagus banget Pastor Semi Mandik berbicara tentang amanat agung. Ya, kita baca, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Nah, kalau saudara ingat 3 minggu yang lalu Pastor Semi Mandik khotbah tentang ini saudara, kalau saudara belum dengarkan khotbahnya, saya juga dengerin. Dia berkata saudara bahwa amanat agung dalam bahasa aslinya itu lebih bagus. Karena bukan hanya sekedar pergilah, tapi ada beberapa penekanan. Ketika kamu sedang pergi, jadikanlah semua orang yang saudara temui itu menjadi seorang murid. Amin. Menghilang ya. Firman Tuhan katakan, karena itu jadikanlah semua bangsa apa saudara? Muridku. Nah, saudara harus mengerti bahwa panggilan semua orang Kristen itu adalah menjadi murid Kristus. Ada tambahannya, seumur hidup. Saya ulangi, panggilan anak Tuhan itu bukan jadi pendeta, bukan jadi kaya, bukan diberkati. Kalau saudara dipanggil Tuhan jadi pendeta, puji Tuhan. Itu calling saudara. Ada yang dipanggil jadi businessman, ada yang dipanggil jadi pengusaha, ada yang dipanggil jadi apapun, it's okay. Tapi saudara tahu bahwa panggilan terbesar anak-anak Tuhan yaitu menjadi murid Kristus seumur hidup. Katakan sama dirimu, saya dipanggil jadi murid Kristus seumur hidup. Nah, banyak orang bilang gini, saya dipanggil jadi murid Kristus tapi kurang seumur hidup. Ya. Nah, saudara, orang Kristen belum tentu murid Kristus. Tapi murid Kristus pasti orang Kristen. Kenapa saudara? Karena kalau saudara pelajari Alkitab, kata murid itu ditulis 269 kali di Perjanjian Baru. Tapi kata Kristen itu cuma ditulis 3 kali di Perjanjian Baru. Nah, tapi banyak orang itu gak suka jadi murid, kenapa? Karena perspektif kita tentang murid itu berbeda dengan apa yang perspektif Alkitab tentang murid. Coba saya tanya, siapa di tempat ini yang pernah sekolah? Kayaknya semua ya. Maafkan saya bukan maksud untuk mengejek saudara yang enggak sekolah, enggak. Saya benar serius. Siapa yang saudara pernah sekolah? Angkat tangan, saya sekolah. Terlepas saudara cuman SD, SMP, SMA ataupun sampai kuliah, saya yakin setiap kita pernah nginjek bangku sekolah. Betul? Nah, saya mau tanya nih, gak usah dijawab jujur. Siapa yang masih ingat pelajaran waktu SMA?
Bapak Pastor Om Julius, ingat? Pelajaran fisika? Kagak. Waduh, sekolah enggak dulu? IPS, waduh ya saya salah nanya. Coba kalau gitu IPS, masih ingat pelajaran akuntansi? Tertawa. Sudahlah, jangan ada dusta di antara kita. Saya pun jujur saudara, kalau ditanya pelajaran SMA, nggak ada yang nyantol di otak. Pertanyaannya, kita kan jadi murid, belajar bertahun-tahun, bayangkan SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, berapa tahun? 6 tambah 6, 12 tahun. Plus ada yang kuliah. Saya mau tanya, berapa banyak pelajaran yang saudara pelajari, saudara masih nempel? Saya yakin gak banyak, kecuali kalau saudara mungkin dokter, terus saudara praktek tiap hari, mungkin masih ingat. Pertanyaan saya adalah, kenapa gak ingat? Nah benar. Karena begini saudara, cara belajar dunia dengan Tuhan itu beda. Kita tuh di otak kita, di pikiran kita, waktu saya bicara gini, saya murid Kristus seumur hidup. Saudara langsung kebayang, murid itu datang ke sebuah sekolah, duduk, lalu dengerin pelajaran yang membosankan dengan guru yang sedikit dalam tanda petik mohon maaf kalau ada seorang guru menyebalkan gitu kan. Lalu pelajarannya kita nggak ngerti dan gini, kita duduk, kita nggak tahu itu belajar buat apa. Halo. Sedangkan saudara di Alkitab murid itu memiliki pengertian yang berbeda. Coba tolong buka slide-nya, apa itu murid? Saudara murid itu saudara memiliki beberapa arti tapi saya tulis 3. Murid itu menurut Alkitab yang pertama adalah seorang pengikut setia dari seorang guru. Dalam dunia kuno saudara, seorang murid itu adalah seorang pengikut setia dari seorang guru. Konsep ini berbeda dengan murid pada era modern di mana seseorang belajar di sekolah. Saya kasih saudara contoh, saudara mau kuliah, yang saudara cari jurusannya sekolah yang bagus atau siapa yang ngajar? Pasti jurusannya, betul enggak? Kalau saudara pengen jadi ekonom, maka saudara akan sekolah fakultas ekonomi. Kalau saudara pengen jadi dokter, maka saudara mengambil fakultas kedokteran. Tapi waktu zaman dulu saudara di Alkitab yang diikutin itu bukan pelajarannya, bukan bagian apa yang dia pelajari, tapi yang diikuti adalah siapa yang ngajarnya, gurunya. Ini sangat berbeda saudara. Kenapa? Karena ini akan masuk ke pengertian yang kedua bahwa murid itu saudara karena dia pengikut setia dari seorang guru, maka murid itu adalah seseorang yang aktif meniru kehidupan dan pengajaran gurunya. Ini saya saudara susun dengan hati-hati bahwa murid itu adalah seseorang yang aktif meniru apa? Kehidupannya terlebih dahulu dan pengajaran gurunya. Kenapa hari ini kita nggak ada yang ingat pelajaran sekolah? Karena kita cuman belajar pengetahuan tanpa pernah melakukannya sehingga itu lupa. Sehingga yang kita ajarkan saudara seringkali waktu saudara dibikin murid begini, kita ngajarin pengetahuan bukan kehidupan. Makanya saudara pada waktu saudara baca Kisah Para Rasul 1 ayat 1, saudara akan melihat bahwa begini, saudara nggak ada di sini ayatnya, bahwa Markus itu menulis gini, dalam bukuku yang pertama aku menulis
tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Jadi Yesus itu mengerjakan dulu, murid-muridnya melihat, lalu dia ngajarin apa yang dia kerjakan. Makanya murid-muridnya ketika ngikut Yesus, hidupnya berubah. Amin. Makanya berapa banyak saudara ikut Tuhan, kejadian dulu, baru saudara ngerti. Pernah kayak begitu? Sering ya? Sering ya, babak belur gitu kan saudara. Babak belur, nabrak kiri kanan, kejadian akhirnya kita ngerti. Tuhan tuh sedang ngajarin apa. Memang begitu saudara. Dan pengertian yang terakhir saudara tahu murid itu apa? Murid adalah seorang yang meninggalkan segalanya untuk mengikut apa? Gurunya saudara. Jadi salah satu pengertian murid yang menarik adalah yang meninggalkan segalanya untuk mengikut Yesus. Masalahnya sekarang orang di gereja waktu dia bilang gini, yuk masuk pemuritan discipleship. Yang ditanya apa? Saya dapat apa di situ? Halo? Beda dengan konsep pada waktu itu. Konsep pada waktu itu saudara waktu dia jadi murid, mereka tuh bukan pengen dapat sesuatu, justru dia apa? Dia ninggalkan segalanya untuk ngikut apa? Gurunya. Amin. Kita lihat kayaknya mukanya ini semua saudara. Kita lihat Matius 4 ayat 18 sampai 20. Ketika Yesus berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, Simon dan disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Firman Tuhan katakan, amin. Oleh karena itu saudara coba next, lanjutkan. Oleh karena itu saudara tahu enggak, jalan daripada seorang murid adalah 3 hal ini. Kalau saudara jadi murid, jalannya yang pertama adalah perubahan paradigma. Cara berpikir saudara berubah. Tapi saudara cara berpikir saudara berubah tidak cukup. Tapi juga yang kedua saudara harus disertai dengan apa? Perubahan hidup. Dan perubahan hidup saja tidak cukup, saudara diubah paradigmanya, saudara diubah hidupnya untuk apa? Untuk kita bisa merubah paradigma orang lain dan merubah hidup orang lain lewat karya Roh Kudus yang dikerjakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Nah, kita lanjut, next. Nah, oleh karena itu saudara, sikap hati seorang murid itu apa? Nah, ini yang saya ingin saudara sampaikan. Saudara-saudara tidak akan pernah jadi murid sampai saudara punya sikap hati ini. Saudara sadar, saudara perlu jadi murid ketika saudara mulai mengerti bahwa saudara tidak mengerti sesuatu. Betul enggak? Kalau saudara mulai mengerti bahwa saudara tidak mengerti sesuatu, maka saudara akan belajar. Saudara mau duduk jadi seorang murid, betul saudara? Saudara yang hari ini bisnis kan begitu berkembang, begitu luar biasa. Saudara mau belajar lagi duduk apa? Karena saudara tahu, saudara perlu di-upgrade. Tapi saudara dengar, itu tidak akan pernah terjadi sampai saudara begini. Yang pertama gini, saudara memiliki namanya apa? Kerendahan hati. Amin. Sampai saudara rendah hati, saudara berkata gini, Tuhan aku perlu, Tuhan aku perlu. Maka saudara tidak akan pernah jadi murid. Karena kalau saudara sombong, saudara gak perlu belajar. Karena kalau saudara sombong, saudara pikir apa? Saudara gak perlu untuk mempelajari sesuatu. Hanya orang yang rendah hati itu yang bisa jadi murid. Tapi yang kedua saudara, sikap hati seorang murid itu apa saudara? Kita harus punya namanya teachable spirit. Roh yang mau apa? Diajar. Amin saudara. Saya undang yang main keyboard. Saya mau selesai kok.
Saudara, teachable spirit itu apa saudara? Itu adalah roh yang mau diajar. Saudara, ada sebuah cerita, ada seorang kaya saudara di China, itu namanya Li Keqiang kalau nggak salah. Dia seorang raja saham kalau nggak salah. Nah, si bapak ini punya seorang supir saudara. Lalu dia supir itu menemani dari muda sampai tua. Kemudian setelah supirnya itu mulai tua, si Pak Li Keqiang itu dia bilang ini, dia itu mau mengistirahatkan supirnya. Lalu dengan berat hati karena dia nemenin dari muda, dia bilang ini, Pak, Bapak udah nemenin saya dari muda. Dan sekarang tiba saatnya Bapak ini kalau nggak keberatan, Bapak istirahat. Nah sebagai kompensasi dia bilang, dia keluarin cek. Lalu dia bilang ini, saya kasih kamu, dia bilang, 2 juta mata uang China. Itu kira-kira berapa miliar gitu saudara. Lalu waktu si supirnya itu terima saudara, si bosnya itu bikin, wah orangnya waktu lihat ini supirnya mungkin dia akan kaget gitu ya. Ini gede amat apa, tapi waktu dilihat saudara tahu nggak, mukanya cuma gini, oh iya makasih bos, makasih ya buat ini. Bosnya penasaran, dia bilang gini, kamu kenapa waktu terima uang itu, kok kamu nggak kaget, kok kamu semangat? Terus dia bilang ini, bos, ya kalau uang 2 juta apa ya, Hong Kong ini mah saya punya. Terus dia bilang ini, lah kamu punya dari mana? Nggak mungkin, saya udah hitung kok gaji kamu ngumpulin, kamu nggak makan juga, kamu nggak mungkin bisa ngumpulin uang seperti itu. Kamu dapat dari mana? Terus dia bilang gini, bohong kamu. Supirnya bilang ini, kalau nggak percaya cek aja bos, kan banknya bank punya bos, uang saya ada di situ. Dia penasaran, dia cek saudara, dia suruh telepon, ini benar nggak gini? Ternyata benar saudara, punya uang lebih daripada cek itu. Lalu penasaran bos, kamu dapat dari mana uang itu? Lalu dia bilang, saya ini kan ikut bos sudah lama, jadi bos tuh kan kalau misalnya saham, itu kan lewat telepon. Bos kan bilang sama anak buah, angkat telepon, tolong beli saham ini. Nah, saya tuh dengerin. Waktu saya sampai kantor, saya telepon teman saya, kamu beli saham ini. Terus kan bos tuh bilang lagi, sekarang waktunya jual saham ini. Waktu saya sampai kantor, saya di kantor telepon lagi teman saya yang ngurusin ini. Dia bilang apa? Jual saham ini. Dan puluhan tahun saya begitu ikut bos. Saya punya uang luar biasa. Ini saudara yang disebut dengan apa? Teachable spirit. Amin saudara. Roh yang mau apa? Belajar. Amin. Nah, saudara coba kita lihat cara Yesus memuridkan. Saya akan coba pelan-pelan di sini saudara ya. Ini perhatikan baik-baik. Wah ini nggak kelihatan ya, nggak kelihatan. Saya akan coba menjelaskan ini saudara ya, supaya saudara pulang di tempat ini sudah terbuka. Nah, saudara cara Yesus memuridkan tuh gimana? Ini nggak kelihatan ya saudara, ini sebenarnya ada tulisannya gathering, ya, growing, giving, and going. Ini sebenarnya ada tulisan. Di otak setiap kita mungkin hari ini, pemuritan ini seperti ini saudara. Kita sangat suka sekali dengan namanya gathering. Gatheringnya gede saudara. Gereja tuh suka bikin gathering. Bikin gathering ini, di Cool juga kan suka gathering, betul lah. Wah kalau ada gathering apalagi ada makan, babi panggang. Gitu kan. Wah paling senang datang saudara, fellowship. Orang Kristen harus fellowship. Enggak ada yang salah dengan fellowship, enggak ada yang salah dengan gathering, kita harus lakukan itu. Tapi saudara tahu yang terjadi sekarang di gereja adalah banyak orang gathering, tapi makin kesini yang growing itu makin kecil. Kenapa? Karena banyak orang itu senang yang ngumpul, tetapi tidak mau bertumbuh bersama. Dan yang lebih sedikit lagi setelah bertumbuh saudara, lebih sedikit lagi orang yang giving. Giving itu bukan bicara uang tapi beri hidup. Dan yang lebih sedikit lagi saudara,
Going, memberi hidup untuk apa? Pergi melakukan kehendak Tuhan. Sehingga yang terjadi hari-hari ini saudara tahu, gereja ini seperti ini nih. Gatheringnya banyak, tapi yang pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku hanya setetes. Gereja paling suka ngumpul begini nih hari Minggu nih, dengerin khotbah. Kalau di khotbahnya berapi-api saudara, wah semua bersemangat, pakai nangis-nangis sedikit kan di jamah-jamah gitu, nggak ada yang salah dengan itu. Tapi mereka cukup senang di situ saudara, mereka nggak mau growing saudara, mereka nggak mau memberi hidup dan mereka nggak mau pergi. Berbeda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tuh saudara dari satu orang, dia punya 3 murid yang terdekat. Dari 3 murid punya 12 murid. Dari 12 murid saudara jadi 70, jadi 500 sehingga begini saudara. Dari satu orang Yesus itu keluar yang banyak. Gereja itu saudara berlomba-lomba gathering orang sehingga begini gereja kalau jumlahnya lebih banyak mega church, wah itu berarti paling berkenan sama Tuhan. Padahal saudara Yesus itu berbeda. Pemuritan Yesus itu saudara, dia punya 3 orang dekat. Saudara tahu yang dibawa itu naik. Dari 3 dia punya 12 murid. Punya 70, punya 500. Dan hasilnya apa? Dia seperti ini. Coba the next slide. Saudara tahu the Great Commission tadi, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, amanat agung. Amanat agung itu bicara 2 hal saudara. Satu bicara penginjilan, satu bicara pemuritan. Nah di tengah-tengah ini sebenarnya harusnya warnanya merah saudara. Saudara harus lihat gini, penginjilan itu akan membawa orang untuk menjadi murid. Nah, saya coba terjemahkan saudara, tapi kata-kata bahasa Indonesia sulit, agak kurang bagus. Penginjilan saudara akan menuntun orang untuk menjadi murid. Murid itu orangnya, tapi pemuritan itu saudara kumpulnya tiap hari. Beda, nangkep ya bedanya. Pemuritan akan membawa orang kembali untuk menginjil dan membuat pemurid-pemurid yang lain. Amin. Nah, saya akan pelan-pelan. Saudara jangan tersinggung ya, hari ini kita harus mengubah paradigma kita. Gereja sudah terlalu lama bilang begini, kalau saudara mulai bertumbuh, saudara akan ditanya apa? Ayo dong Pak, Bu, Bapak Ibu kan sudah lama di gereja, saya lihat Bapak Ibu sudah mulai bertumbuh. Ayo dong apa? Melayani Tuhan. Sering dengar itu? Lalu setelah melayani Tuhan, mulai kan, Bapak Ibu karunia di mana? Wah, saya dengar Bapak Ibu kalau nyanyi sorga bergetar, bumi bergoyang. Cocok jadi WL. Mulai melayani jadi apa? Worship leader. Jadi usher. Wah, hati Bapak ini luar biasa, Bapak cocok jadi gembala kul. Diangkat jadi gembala kul. Tidak ada yang salah dengan ini. Sehingga apa soal? Di pikiran seseorang, kalau dia kerohaniannya bertumbuh, di otaknya apa? Saya harus melayani, betul saudara. Tapi juga saudara sadar nggak? Kita itu saudara menciptakan dalam tanda petik begini. Kalau udah mulai melayani kan ditambah posisinya makin tinggi di gereja. Jadi majelis, wah jadi diakan. Kayak saya, wah jadi gembala misalnya. Jadi wakil gembala. Kayaknya kalau jadi wakil gembala lebih keren gitu kan. Sehingga kalau datang ke gereja, saudara ngumpul sesama orang Kristen, yang ditanya apa? Bapak pelayanannya apa? Bapak dipercayakan apa? Enggak enak kalau ngomong posisi kan di gereja, waduh semua sama di gereja kan. Sehingga rada pakai bahasa halus. Bapak dipercaya apa di gereja? Sebenarnya dia pengen nanya lu posisinya apa di gereja. Sehingga begini, yang orang kejar di gereja adalah itu. Pelayanan dan posisi.
Padahal saudara tahu Tuhan itu waktu bilang ini, pergilah dan dapatkanlah pelayanan di gereja. Enggak. Tuhan gak bilang pergilah dan apa, jadilah worship leader. Jadilah apa lagi, gembala, carilah posisi. Enggak. Tuhan bilang pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Sehingga apa saudara, waktu kemarin di Belanda, saudara, kami berkumpul saudara dengan 100 berapa negara. Ada satu kata-kata yang menendang hidup saya saudara. Dia bilang begini saudara, harusnya waktu kita berkumpul dia bilang, yang ditanya itu bukan kamu jabatannya apa, kamu posisinya apa, kamu pelayanannya apa di gereja. Yang ditanya begini, harusnya kita gereja yang sehat bertanya waktu berkumpul, kamu udah punya murid berapa? Kita harus mulai shifting pikiran kita begini, bukan jemaat kamu berapa. Sehingga begini, orang kalau tidak memuridkan ada sesuatu yang salah dalam hidupnya itu harusnya. Karena pelayanan itu bukan di mimbar, terlalu sempit kalau kita hanya mengotakkan saudara. Mimbar atau gereja sebagai pelayanan. Harusnya saudara di mana saudara berada, saudara jadi bisnismen, saudara dengar Pastor Semi itu, sementara saudara pergi kemanapun, jadikan semua orang muridmu di tempat kerja, jadikan orang di situ murid. Sehingga maaf saudara, orang bukan merasa bersalah kalau tidak melayani, tapi orang akan merasa bersalah dalam tanda petik kalau dia nggak punya murid dalam hidupnya. Karena memang itu yang Tuhan mau, kita memuridkan. Amin. Sehingga saudara harus punya mindset mulai hari ini kita berubah. Kalau ngumpul ditanya begini, kamu udah punya murid berapa? Sehingga begini saudara, waktu seseorang ketika dia belum punya murid, bukan kita hakimi. Oke, kamu belum punya murid, yuk saya bantu kamu, ajarin kamu bagaimana supaya kamu bisa punya murid. Itu tugas gereja, justru gereja itu harus mengajarin kita untuk apa? Memuridkan. Amin. Coba next slide. Lihat. Aduh, maafkan saya ya. Realita yang terjadi sekarang di gereja adalah seperti ini. Amanat agung, pergilah jadikanlah semua bangsa murid. Soal yang terjadi hari ini adalah begini, lihat nih. Yang di atas. Kita lakukan banyak event. Kita lakukan banyak kegiatan. Sunday worship, youth ministry, pelayanan anak, special event, wah pelayan wanita, pelayanan pria. Saya bilang ini tidak salah. Ya saudara, jangan saya bilang ini salah, enggak salah. Tapi yang terjadi adalah begini. Gereja bikin banyak event, mereka berharap lewat event ini akan memuridkan. Padahal saudara, waktu kita bikin event ini, eventnya yang begitu banyak saudara, mereka mengerucut kecil dari event yang begitu banyak ini. Yang dimuridkan itu hanya segini nih. Sehingga mentalitas anak Tuhan gereja hari ini, mereka suka di atas ini, tapi mereka nggak mau ada di sini. Sehingga apa saudara, kalau bicara small group, kelas foundation, kelas-kelas yang fondasi saudara, leadership class, membership club, mereka nggak suka saudara. Harusnya coba the next slide. Harusnya begini saudara, harusnya kita mulai dari pemuritan. Pemuritan ini yang akan menghasilkan event, bukan dibalik. Kita ini kan bikin event, kita berharap lewat event itu orang akan dimuridkan. Sebetulnya harusnya kita mulai dengan pemuritan, lewat pemuritan ini saudara akan bikin event di tempat di mana saudara berada. Kalau saudara dipanggil Tuhan jadi bisnismen, saudara akan bikin bisnis Sunday worship
di kamar di perusahaanmu. Saudara akan bikin apa? Youth ministry misalnya di kampusmu. Dimulai dari mana? Dari discipleship. Dari discipleship yang kecil ini, itu akan mulai besar untuk jadi ini semua. Sehingga apa yang terjadi saudara, ini yang harusnya terjadi. Maafkan saya saudara, itu tulisannya terlalu kecil saudara ini. Harusnya dari satu orang saudara. Satu orang ini saudara menjadi model saudara. Dan dia menjadi model dan training untuk apa? Untuk develop orang punya relationship sama Tuhan. Untuk develop orang punya karakter seperti Kristus. Untuk mereka bisa share, berbagi iman mereka. Sehingga apa? Dari satu orang, dia muridkan satu orang. Dia muridkan satu orang, dari satu orang ini jadi banyak, jadi banyak, jadi banyak, jadi banyak. Saudara, waktu kemarin kita ada di Belanda saudara. Kita percaya bahwa gini, sampai 2033 semua orang bukan percaya sama Tuhan Yesus, tapi semua orang, everyone akan mendengar tentang berita Injil. Lalu saudara ditanya, bagaimana bisa mendengar, semua orang di dunia bisa dengar berita Injil? Satu hal yang membuat saya shock adalah saudara, waktu pembukaan Pastor Billy Wilson dia bilang ini, bagaimana supaya semua orang di tahun 2033 mereka bisa mendengar Injil? Dia bilang ini, setiap orang harus fokus kepada satu orang untuk dimuridkan. Dia bilang lewat satu orang wanita di Gerasa, satu kota bisa bertobat. Lewat satu orang saudara yang lumpuh saudara, dia berjalan, satu orang itu bisa membuat satu kampung mendengar Tuhan Yesus. Dan ini saudara tantangan hari ini saya. Maukah kita sebagai keluarga Grow Center punya mindset yang berbeda hari ini? Ketemu di Cool, bukan nanya, lu udah jadi WL apa belum? Lu udah khotbah apa belum? Apa yang harus kita tanya? Udah punya murid belum? Udah punya murid belum? Udah punya murid belum? Kalau belum, tanya, kamu kenapa belum punya murid? Apa kesulitan kamu? Tolongin. Itu bedanya. Kalau yang kamu tanya pelayanan, lu jadi WL belum? Weh, lu jangan lebih hebat dari gua jegal dong. Gua dong WL paling hebat sedunia. Itu bedanya. Sudah nangkep maksud saya? Kalau yang kita di otak kita pelayanan, posisi, kita akan terus bersaing. Tapi kalau di otak kita, kamu udah punya murid belum? Yuk, saya tolongin. Saya juga dulu struggle. Saya juga gak bisa punya murid. Yuk, apa kesulitan kamu? Kamu sulit apa? Kamu gak bisa ngomong, gak bisa apa? Wow, saudara. Coba yang terakhir. Sehingga ini yang harusnya kita GC kerjakan, saudara. Kita dari satu orang saudara memuridkan, dari satu saudara jadi 3, dari 3 jadi 12, seperti Yesus dari 12 jadi 70 sampai 15. Ketika kita memuridkan ini, saudara bawa masuk apa? Ini Cool. Cool adalah build people through healthy community. Ini Cool. Mereka bawa ke komunitas. Setelah mereka dibawa ke komunitas apa saudara? Kita jadikan lagi orang-orang yang dibawa komunitas untuk apa? Untuk disciple, making disciple. Amin. Mau yuk kita punya mindset yang berbeda. Pertanyaan saya gini, terakhir saudara kapan punya murid? Gak usah dijawab, jujurlah dengan diri. Apakah hari ini saudara punya murid? Murid itu apa? Murid itu berbagi hidup dengan guru, itu berbagi hidup dengan muridnya. Makanya saudara dengar, goal daripada kekristenan itu adalah Christ likeness, serupa dengan Kristus. Guru itu mencetak dirinya, menduplikasi dirinya, memfotokopi dirinya. Amin. Untuk apa? Serupa dengan Yesus. Saudara bisnismen,
cetak dirimu bisnismen yang takut akan Tuhan untuk orang lain. Amin. Itu yang disebut dengan amanat agung Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Saya masih pengen ngomong tapi waktunya saudara. God bless you. Kita doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Aku bersyukur untuk firman-Mu. Waktu terbatas Tuhan. Tapi aku percaya bahwa Kau sendiri akan berbicara bagi setiap hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, biar gereja ini menjadi gereja yang bukan hanya memuridkan, tapi menjadi murid-murid Kristus. Terima kasih Bapak untuk hari ini, untuk setiap firman-Mu yang dilepaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu dan mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. siapa yang diberkati Tuhan, saudara boleh angkat tangannya saudara. Wow, kita biasa bikin event, baru ujungnya muridin saudara. Tapi Growth Center percaya, makanya ada growing class saudara. Kita nggak banyak bikin event, bahkan jarang banget. Kenapa? Karena kita mulai untuk bangun orang saudara, build people. Saya senang banget bisa ada growing class yang batch 2. Dan setahun kita bikin 2 kali batch saudara. Tahun depan kita baru buka lagi yang batch 3 dan batch 4. Mungkin banyak orang berkata, Pastor buat apa sih Pastor? Karena kita belajar untuk muridin saudara. Gak mudah. Dan saudara bisa lihat begitu banyak orang-orang baru yang melayani Tuhan. Ada orang Jepang yang melayani Tuhan saudara, Leonatan. Ada Naomi yang dulu main keyboardnya, dia main keyboard surga merinding saudara. Karena ya notnya kemana, kita kemana. Tapi hari ini sudah berkali-kali saya cuma bilang, wow lihat Naomi sekarang keren banget. Kalau saudara lihat Wandi, ini memang kakaknya Yonatan saudara, seakan-akan saudara, mukanya mirip saudara, betul. Beda tinggi badan aja saudara, beda tinggi badan. Tapi semuanya dimulai dengan dimuridkan saudara. Slow is fast. Slow is fast. Pastor, boleh gak melayani Tuhan? Banyak yang bilang gitu sama saya diemin aja. Ikut growing class, saya diemin aja. Bukan karena saya sombong saudara, tapi growing itu harus pelan-pelan. Supaya waktu nanti dipotong, gak ngerasain sakit. Kenapa? Karena tahu, oh ada yang gak berbuah ya, untuk bikin berbuah. Hari ini kita sama-sama akan berdoa saudara buat semua prayer request saudara. Tuhan kami berdoa buat setiap prayer request. Tuhan
Gak semua orang lagi ngalami masa-masa yang baik dan butuh ditolong Tuhan. Kami sepakat mengangkat tangan kami untuk usaha diberikan kelancaran. Semua keluarga diberikan kesehatan, perlindungan. Hutang segera lunas, amin. Disembuhkan dari sakit saraf mata yang terputus, gula darah, batu empedu, demam, lambung, diare, mual. Bapak, aku berdoa buat siapapun ini Tuhan, sembuhkan secara sempurna Tuhan. Sembuhkan komplikasi yang ada secara sempurna Tuhan. Segera mendapatkan pekerjaan, amin. Buat semua anak muda, semua orang tua yang lagi dalam masa-masa nganggur, kasih pekerjaan Tuhan di masa ini Tuhan. Bisa pulih secara total, dispensia dan anxiety dalam nama Yesus. Project dengan brand partner dapat berjalan sesuai plan, amin Tuhan. Achieve target di bulan ini, amin. KP rumah di ACC sampai akad dan angsuran lunas, amin. Koas di Sumedang dilancarkan dalam nama Yesus. Ujian anak di bulan Juli diberikan keberhasilan, amin. Mendapat customer baru dalam 5 hari ini, amin. Pekerjaan diberkati, kakak di luar kota disertai dilindungi, amin. Papa bekerja di luar negeri dilindungi dan diberi kesehatan, amin Tuhan. Segala kebutuhan dicukupkan, amin. Diberikan kekuatan, kesehatan total secara fisik, pasca operasi kuret dalam nama Yesus Tuhan. Semua kebutuhan tercukupi sampai akhir bulan, amin. Dan ini dijawab Tuhan. Dan kami mengucap syukur untuk terapi ablasi kedua mama berhasil, kondisi Amin. sehat. Dan puji Tuhan sudah sehat pulih setelah dirawat di rumah sakit. Puji Tuhan kesehatan suami semakin membaik. Dan puji Tuhan adik yang masuk SMP semua biaya dicukupkan. Puji Tuhan adik masuk sekolah jalur prestasi. Dan puji Tuhan hutang mulai terlunasi. Puji Tuhan lulus sidang nurse. Bersyukur akad rumah berjalan lancar, tidak kurang satu apapun. Dan bersyukur komunitas yang sehat, saling membangun satu sama lain. Saya minta waktu sambil tetap berdiri saudara. Saudara, ini video yang diambil sama anak-anak dengan menggunakan drone saudara. Untuk gedung kita yang sedang dibangun. Ini diambil 3 minggu yang lalu saudara. Dan informasi dari pihak yang membangun, Juli sudah selesai saudara. Juli ini selesai saudara. Agustus kita akan mulai pindah, September kita akan, minggu kedua kita akan menggunakan gedung baru saudara. Dan kalau saudara nanya ruangannya seperti apa, Pastor, sama seperti ini. Tapi saudara, saya mau bilang sama saudara, ini rumah kita ya. Yang berkata ini rumah kita, angkat tangan saudara. Ini rumah kita. Dan rumah ini butuh saudara, butuh kita semua untuk mindahin semua barang yang ada saudara. Untuk pindahin semua barang yang ada. Dan bukan cuma barang saudara. Kalau saudara berkata, Pastor saya bisa ngelas, Pastor saya bisa AC, Pastor saya bisa. Saudara, kita butuh semua dari saudara. Kenapa? Karena kita akan pindahan saudara ke rumah yang baru. Pastor saya cuma bisa memberikan bangku, Pastor saya cuma bisa ini, Pastor saya cuma. Saudara, saya mau bilang, kita gereja tidak membuka donasi. Karena apa saudara? Ini rumah kita saudara. Ini rumah kita. Saudara, kalau saudara berkata, Pastor boleh nggak? Jangan ditanya saudara. Ini rumah kita saudara. Dan puji Tuhan karena memang nanti tidak akan ada bangunan seperti yang ada di gedung ini saudara. Tidak ada tiang. Bangunan ini cukup untuk sekitar 375 orang sampai 400 orang saudara. Cepat ya saudara. Kita akan pindah. Toiletnya tidak lagi seperti yang sekarang. Saudara tidak masuk lagi dengan panasnya Pastor di luar, di dalam sama di luar beda suhunya. Kalau ada malam-malam ke tempat ini, Pastor, ada nggak ya sesuatu yang di luar ini gitu. Pada ketakutan di tempat ini, kita percaya different. Dan puji Tuhan, saya juga ketemu sama Primaya saudara. Ternyata Primaya juga akan bangun rumah sakit kelas A di tempat ini saudara. Dan saya percaya kita akan melayani begitu banyak orang yang diberkati Tuhan maupun yang tidak diberkati Tuhan yang masuk dalam rumah sakit saudara. Yang setuju untuk jadi murid katakan amin. Amin. Mengikut Yesus, amin. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Lebih keras lagi katakan. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup.
Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini kami bersyukur untuk ibadah hari ini, untuk hadirat-Mu, untuk perjamuan kudus. Terima kasih untuk firman-Mu. Sebentar kami akan pulang Tuhan, kami siapkan hati kami angkat tangan kami angkat wajah dan hati kami ke sorga. Dan saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, saat ini pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus beserta dengan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang dipercaya sama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, selamat hari Minggu Grow Center Bekasi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan secara tunai dapat diberikan saat keluar.